Baik, karena waktu sudah menunjukkan pukul 7, oleh karena itu kita mulai aja untuk belajar bareng pada malam hari ini. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Sebelumnya perkenalkan, saya Mufid sebagai moderator untuk belajar bareng untuk malam hari ini. Untuk sesi belajar bareng malam ini, kita akan belajar mengenai materi pemrograman berorientasi objek yang akan dibawakan oleh Kak Levi Rizky Saputra. Sebelumnya saya akan memberikan informasi mengenai beber kali ini. Setiap peserta yang akan bertanya bisa raise hand terlebih dahulu agar bisa on mic. Langsung saja kepada Kak Levi kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara beneran kan? Kedengeran Mas, kedengeran. Aman. Jadi pada malam hari ini aku akan akan isi berbar pemrograman berorientasi objek. Oke, sebenarnya ini tuh kemarin ada yang request untuk ngadain berbar PPO. Jadinya aku isi aja. Oke, Pak. Izin share screen dulu ya. Sudah kelihatan belum kira-kira? Sudah Mas, aman. Jadi aku mau bahas soal tahun kemarin aja. Tahun kemarin tuh soalnya ada 7 dan kebanyakan itu teori. Tapi yang teori-teori itu nilainya sedikit ya. Misalkan nomor 1 ini teori nilainya 5, 2 nilainya 10, ini nilai 10. Yang punya nilai paling tinggi itu nilai yang pokoknya kita perlu ngoding. Contohnya nomor 6 dan nomor 4. Oke, jadi enaknya ini mungkin akan kubahas dulu yang nilainya gede dulu. Misalkan yang ini nomor 6 ini. Ini kan nilainya 40, jadi kubahas dulu. Oke, di nomor 6 ini kita suruh buat implementasi metode overloading untuk menyelesaikan problem perhitungan volume balok, tabung, dan kubus. Oke, sebenarnya overloading itu apa? Nah, di object oriented, konsep overloading itu adalah fungsi yang namanya sama. Misalkan hitung volume. Ini kan namanya ada 3 fungsi, hitung volume yang namanya sama. Nah, tapi parameter mereka berbeda. Maksudnya tipe datanya. Kalau di sini yang berbeda itu jumlahnya. Misalkan yang hitung volume pertama itu ada 3. Yang hitung volume kedua ada 2 parameter. Dan yang hitung volume yang terakhir ada 1 parameter. Oke. Kalau overloading, itu yang diutamakan itu tipe data dari parameternya. Nah, kalau misalkan kita punya metode dengan tipe data yang sama, tipe data parameter yang sama, misalnya ini 3 double semua, walaupun namanya berbeda, misalnya di sini panjang, kayak gitu. Nah, ini tetap akan error. Alasannya karena tidak dibolehkan. Kalau kalian pakai overloading, tipe datanya harus berbeda. Gitu. Di sini kan tipe datanya sama kan double sama double itu nggak diperbolehkan. Oke, jadi nama itu tidak akan mempengaruhi overloading. Oke, di sini juga jumlah boleh berbeda. Oke, untuk implementasi di soal ini kan kita disuruh untuk menyelesaikan problem perhitungan volume balok, tabung, dan kubus. Oke, untuk implementasi di OP ada 2 cara. Yang pertama itu kita murni pakai parameternya saja.
Nah, misalkan balok kan punya panjang, lebar, dan tinggi. Kita bisa buat fungsi hitung volume dengan panjang, lebar, dan tinggi sebagai parameternya. Tipe-tipenya double. Benar, kita meritan volumenya. Nah, kemudian untuk tabung, itu kan yang kita butuhkan adalah radius dan tinggi. Nah, itu kan radius dan tinggi kan cuma 2 parameter. Nah, ini berbeda dengan balok yang 3 parameter. Jadi ini diperbolehkan. Jadi kita buat aja fungsi hitung volume. Parameter pertama radius dan parameter kedua tinggi. Nah, kita tinggal ngitung volumenya di retan. Nah, kemudian untuk kubus kan cuma punya sisi. Maka kita buat parameternya cuma satu, yaitu double sisi. Dan kita menghitung volumenya. Nah, bagaimana cara menggunakan fungsinya? Kalau cara menggunakan fungsinya, nah misalnya kita pengen ngitung volume balok, maka kita harus mengisi tiga argumen. Karena di sini ada 3 parameter, panjang, lebar, tinggi. Maka pada saat ngitung volume balok, kita harus mengisinya 5 argumen. Misalkan di sini hitung volume panjangnya 5, lebar 5, dan tinggi 5. Oke. Kemudian untuk tabung, untuk menggunakan hitung volume tabung, di sini kan ada 2 parameter, jadi kita harus memberikan 2 argumen ke fungsinya. Contohnya ini, hitung volume. Nah, kita berikan 2 argumen, pertama untuk radius, kedua untuk tinggi. Setelah itu hitung volume. Untuk hitung volume kubus, ini kan cuma butuh 1 parameter. Jadi kita masukkan 1 argumen saja untuk menghitung volume kubus. Oke. Sebenarnya implementasinya cuma kayak gini sih. Oke, untuk ini apakah ada yang ditanyakan? Ada satu cara lagi, cara tersebut akan ku jelasin setelah ini. Gimana, apakah ada pertanyaan? Izin bertanya Mas Levi. Ya, kenapa? Itu returnnya boleh rumus kah? Enggak, enggak dijadiin variabel dulu. Nah, kalau itu sebenarnya nggak ada aturan sih. Soalnya kata Bapak tercinta nggak boleh rumus. Ya itu mungkin keinginannya dia, mungkin nggak tahu sih. Di sini juga nama fungsinya hitung kan. Nah, ini mungkin sesuai dengan apa? Sesuai dengan apa yang dilakukan. Ini tuh ngitung langsung. Kalau misalkan get volume gitu mungkin bisa dipertanyakan. Kalau misalkan get volume mungkin apa? Diharuskan pakai variabel mungkin, atribut mungkin, nggak boleh ngitung mungkin. Misalkan get volume. Terima kasih Mas Levi. Ya, apakah ada yang ditanyakan lagi? Oke, kalau gitu aku lanjut ke yang cara kedua. Nah, cara yang kedua ini kita pakai kelas. Jadi kita buat dulu kelas untuk balok, tabung, dan kubus. Nah, pertama kalau balok kan punya panjang, lebar, tinggi, berarti kita buat atribut panjang, lebar, tinggi. Kemudian untuk tabung, itu kan butuh radius dan tinggi kan. Maka kita buat atributnya. Untuk kubus karena hanya butuh sisi, maka kita buat 1 atribut, yaitu sisi. Oke. Untuk overloadingnya cukup berbeda dengan yang tadi. Nah, yang tadi kan jumlah parameter yang berbeda kan. Nah, sekarang jumlah parameternya itu sama, tapi tipe datanya berbeda. Misalnya di sini hitung volume, di sini dibutuhkan balok. Berarti hitung volume untuk balok. Nanti kita tinggal ngeretan rumusnya. Hitung volume di sini tabung. Di sini berarti menghitung volume untuk tabung. Begitu juga dengan ini, hitung volume kubus. Itu berarti kita meretan volume untuk kubus. Nah, kenapa ini bisa dilakukan padahal jumlah parameternya sama? Nah, alasannya karena di sini tipe datanya beda. Kita lihat balok itu kan berbeda dengan tabung dan berbeda dengan kubus. Makanya bisa dilakukan.
Oke, untuk penggunaannya sendiri kita harus buat kelas dulu. Misalkan kita pengen ngitung volume balok. Berarti kita buat dulu objek balok dengan new balok, kemudian mengisi atributnya. Setelah itu kita tinggal memanggil fungsi hitung volume dengan argumennya itu balok. Kayak gitu. Kalau misalkan tabung, ya berarti kita buat tabung dulu dengan new tabung, kemudian isi atributnya. Setelah itu kita hitung volume dengan argumennya itu tabung, tipe data tabung kayak gitu. Itu juga dengan kubus. Nah, sebenarnya kalau mau bagus lagi ini dibuat konstruktor dan getter setter lah mungkin kalau bagus, biar bagus. Tapi karena biar cepat, ya kita nulisnya kayak gini aja, langsung atribut saja. Oke, untuk cara ini apa yang ditanyakan antara kedua cara tadi itu sama-sama bagus ya, sama-sama menerapkan overloading dengan baik. Oke, untuk cara ini gimana? Oke, kalau nggak ada yang ditanyakan kita lanjut ke soal lanjutnya ya. Tadi soal ke-6 kan? Oke. Soal ke-6. Oke, sekarang soal yang punya nilai tinggi itu adalah soal nomor 4. Di sini kita suruh buat kelas, buat kode yang isinya itu interface manusia, interface mesin dan lain-lainnya. Nah, di sini soalnya itu dibagi per subsoal lah. Setiap subsoal punya nilai sendiri-sendiri. Subsoal pertama nilai maksimalnya 20. Di sini kita suruh buat interface manusia, mesin dan hewan dan burung. Oke. Kemudian yang ke soal kedua kita suruh buat interface parkour yang extend ke interface manusia. Yang ketiga kayak gini, kita buat subclass laba-laba yang extend kelas hewan. Keempat, kita buat subclass Witherman extend kelas laba-laba implement ke interface parkour. Kemudian buat subclass Gatot Kaca yang extend kelas burung dan implement interface manusia dan interface mesin. Oke, yang sebenarnya yang membuat ini agak susah itu yang ini. Kita disuruh membuat konstruktornya serta atribut-atributnya dan metodnya. Isi metodnya itu kita suruh berkreasi, ini mungkin yang buat agak susah. Nah, sebenarnya kalau hierarki kelasnya sudah bisa ditebak dari sini, udah dijelasin di sini. Nah, kalau bisa digambarkan ya kayak gini ya. Nah, mungkin kayak gini. Pertama itu ada hewan, abstrak kelas hewan. Kita lihat. Nah, ada interface manusia. Di sini kita buat interface manusia itu bisa berpikir, berbicara, dan bekerja. Kemudian setelah itu ada interface mesin. Kita buat mesin itu bisa dinyalakan dan matikan. Setelah itu ada kelas hewan. Kita buat abstrak. Sebenarnya soal nggak mengharuskan kita buat abstrak, tapi mungkin diperbolehkan ya. Kemudian kita bisa buat hewan ini bisa makan, tidur, dan bersuara. Setelah itu ada kelas burung. Di sini nggak dijelaskan kalau kelas burung itu harus extend ke kelas hewan. Tapi menurut logika seharusnya itu burung itu extend ke kelas hewan. Di sini ada tuh tambahan metode ya, karena burung itu mempunyai fitur khusus yang namanya terbang. Setelah itu yang subsoal 2 kita buat interface parkour yang extend ke interface manusia. Jadi di Java itu interface itu bisa extend interface. Jadi kita ini parkour itu extend manusia. Nah, parkour ini kita buat punya dua fungsi, yaitu manjat dan melompat jauh. Oke, setelah itu kita buat kelas Spiderman yang extend kelas laba-laba dan
implement ke interface parkour. Nah, yang terakhir kita buat subclass Gatot Kaca yang extend burung, implement manusia dan mesin. Gatot Kaca extend burung dan implement mesin dan manusia. Nah, jadi Gatot Kaca ini dia tuh implement ke dua interface sekaligus, yaitu mesin dan manusia kayak gitu. Oke, mungkin ini coding atau gimana nih? Coding aja lah. Soal berapa? Nah, ini soal keempat. Nah, kita buat dulu interface untuk manusia. Nah, di desain yang kita buat, manusia itu bisa berpikir, berbicara, dan bekerja. Kita coba klik bicara. Ini kalau berbicara harusnya kalau berbicara harusnya itu kita butuh apa yang dikatakan. Kan butuh kalimat gitu. Dan bisa berpikir. Terus bisa bekerja. Setelah itu kita coba buat interface mesin. Bisa dinyalakan dan dimatikan. Oke, setelah itu kita harus buat kelas hewan, abstrak kelas hewan. Dibuat abstrak. Nah, itu bisa makan, tidur, dan bersuara. Kita bisa buat fungsi makan. Ada tidur. Kita nge-print saja pas tidur. Dan yang terakhir bersuara. Nah, bersuara ini kita bisa buat abstrak. Karena dia soal nggak ada ketentuan, kita buat abstrak atau gimana. Nah, karena kita punya atribut ini, kita bisa buat getter setter, konstruktor setelah getter dan setternya. Jadi kayak gini, ada konstruktor hewan yang butuh nama, kemudian ada getter get nama dan setter set nama. Setelah itu kita buat untuk subsoal 1 kita buat subclass burung. Nah, karena kita ini ada subclass, maka kita harus menuliskan extend hewan.
Nah, karena hewan tadi punya abstrak, ada metode abstrak bernama suara, dan burung ini extend ke hewan, maka burung harus mengimplement bersuara atau mengoperate bersuara gitu. Di sini untuk bersuara kita print aja. Bersuara. Oke, karena ini di konstruktornya ini ada konstruktor yang membutuhkan parameter, maka di kelas burung juga kita harus membuat konstruktor yang mengisi parameternya. Nah, di sini parameternya ada nama kan, berarti kita buat konstruktor yang mengisi nama. Ini kita buat konstruktor burung, butuh nama, kemudian manggil super nama. Oke. Kemudian kalau dilihat lagi dari desain kita tadi, burung itu mempunyai fungsi khusus yang namanya terbang. Jadi kita buat fungsi baru bernama terbang. Ini nge-out. Jadi terbang akan mengoutputkan burung terbang. Oke, untuk soal 1 selesai. Sekarang kita ke soal 2, suruh buat parkour extend interface. Nah, di sini kan parkour kan interface. Kita buat interface baru. Nah, Nah, di sini interface parkour harus extend manusia. Jadi kita buat extend manusia. Nah, di sini kenapa kita nggak perlu mengoverride fungsi yang ada di manusia ini? Nah, alasannya karena interface. Kalau kita interface kemudian mengextend sebuah interface lain, itu nggak perlu mengimplementnya di situ. Jadi kita nggak bisa di parkour yang extend manusia ini, kita nggak perlu mengoverride berpikir, berbicara, dan bekerja. Nah, kita cuma perlu mengisi metode-metode tambahan dari parkour. Kita nggak perlu mengoverride. Nah, di sini tambahan untuk parkour adalah memanjat dan melompat jauh. Oke. Di soal ketiga ada di soal ketiga kita suruh membuat laba-laba yang extend kelas hewan. Nah, ini tadi kita ada laba-laba, kemudian punya fungsi membuat jaring. Kita buat kelas baru bernama laba-laba. Kemudian extend karena ini mirip seperti pada saat kita mengimplementasiin burung tadi, kita harus mengoverride bersuara dan buat konstruktornya. Kayak gitu, kemudian harus buat konstruktor. Kita harus mengoverride bersuara. Ini salah ya, ini burung harusnya extend hewan. Kemudian kita kemudian ada fungsi tambahan untuk laba-laba, yaitu membuat jaring. Jadi kita buat fungsinya aja. Kita bisa outputkan. Oke, sebenarnya ada yang salah ini tadi di hewan tadi. Kita akan membuat
bersuara ini harusnya buat publik. Nah, karena misalkan ini kebuat publik, misalkan di hewan bersuara yang tadi nggak ada publiknya, kemudian kita tambahin publik, maka di subclassnya yaitu burung, kita harus tambahkan publik juga ke bersuara. Dan laba-laba juga subclassnya hewan, jadi karena kita tambahin publik ke bersuara, maka kita juga harus tambahin ke sini juga. Oke, setelah itu yang keempat, kita harus buat subclass Spiderman, extend laba-laba dan implement ini Spiderman, implement extend laba-laba dan implement parkour. Buat kelas baru di sini. Tadi implement parkour dan harus extend laba-laba. Nah, karena kita mengimplementasikan parkour, kita itu harus mengoverride, memanjat dan melompat jauh. Nah, karena parkour ini juga extend manusia, di dalam Spiderman tadi kan extend parkour, maka kita harus mengoverride, memanjat dan melompat jauh. Kemudian karena parkour ini extend manusia, maka di Spiderman juga kita harus mengoverride, berpikir, berbicara, dan bekerja juga. Oke, kita harus implementasikan semua itu yang dari. Oke. Nah, ini semua kita harus implementasikan dari ini, parkour dan manusia. Oke, setelah itu karena kita extend laba-laba, dan laba-laba ini kan ada konstruktor yang punya parameter. Maka di Spiderman kita harus buat konstruktor juga yang ada parameternya. Oke, setelah itu sudah selesai, ada tambahan. Berarti kita buat isinya aja. Laba-laba manjat. Oke. Kemudian yang ini misalkan isinya ini bebas karena kita disuruh sekreatif kita. Bahkan daftar metodenya sesuai dengan keinginan kita. Oke. Yang soal keempat udah selesai. Mungkin sekarang soal yang kelima, yang ini agak lebih susah. Kita harus buat subclass Gatot Kaca, extend burung, implement manusia dan mesin. Jadi ini Gatot Kaca, implement extend burung, implement mesin dan manusia. Kita coba buat kelas baru Gatot Kaca. Nah, Gatot Kaca ini extend kemana tadi? Extend ke burung. Karena burung ini punya parameter konstruktor yang punya satu parameter, kita harus juga buat konstruktor. Oke, kemudian harus mengimplement mesin dan manusia. Kita di sini buat implement mesin. Nah, karena mesin tadi butuh nyalakan dan matikan, berarti kita harus mengoverride-nya di sini atau mengimplementnya di sini. Nah, dan matikan, kita buat. Oke, setelah itu kita ada tambahan dari sini lagi.
Gatot Kaca harus implement manusia juga. Jadi kita tambahin di sini implement manusia. Oke, berarti ada tambahan. Kalau X di Java itu kalau ke extend, kita itu hanya bisa extend ke satu kelas. Nah, kalau implements itu bisa ke banyak interface. Misalnya ini 2, kayak gitu. Nah, karena kita implement manusia, maka kita harus mengimplementasikan semua yang ada di manusia. Kita harus mengimplementasikan semua fungsi yang ada di manusia. Oke, mungkin segini aja ya untuk codingannya. Gimana? Apakah ada yang ditanyakan mungkin kecepatan atau gimana aku? Apakah ada yang ditanyakan? Oke, kalau nggak ada mungkin lanjut ke soal lainnya ya. Oke, jadi ini tadi soal nomor 4. Oke, saya itu soal lainnya yang nilainya agak tinggi itu nomor terakhir. Nah, kita tuh harus menjelaskan konsep scatter and gather, kemudian memberikan contohnya. Oke, sekarang aku jelasin dulu apa itu scatter and gather. Gather G-A-T-H. Oke, G-A-T-H-E-R. Nah, scatter and gather itu sebenarnya merupakan desain pattern dan itu tidak konsep yang cukup luas, berarti nggak hanya di OOP aja, ada di mana-mana sebenarnya. Nah, intinya itu cukup sederhana. Kita itu ada satu tugasnya itu gimana ya, berat gitu. Jadi kita membagi tugas-tugas itu menjadi subtugas yang lebih kecil. Nah, jadi kita membagi tugas menjadi subtugas yang lebih kecil. Nah, kemudian akan ada 2 proses yang scatter. Nah, tugas-tugas tadi kita kan udah membaginya lebih kecil. Kita membuat beberapa thread. Misalnya di sini 3 thread. Ini ada main thread ya, membuat 3 thread. Nanti setiap thread itu akan mengerjakan satu subtugas. Misalkan thread 1 mengerjakan subtugas 1, thread 2 mengerjakan subtugas 2, dan thread 3 mengerjakan subtugas 3. Oke, setelah itu ada proses namanya gather. Itu artinya mengumpulkan. Di sini kita menunggu ketiga thread ini untuk menyelesaikan tugasnya. Kemudian hasil dari ketiga thread ini kita gabungkan menjadi satu. Nah, sebenarnya konsep dasar scatter and gather itu cuma seperti ini. Oke, gimana ini? Ada yang ditanyakan atau enggak ini? Oke, ada tambahan juga. Tugas setiap thread ini harus berbeda. Tidak boleh ada yang sama. Tapi di sini ada tanda kutip. Karena maksudnya itu tugasnya boleh sama, tapi yang dihitung atau yang diproses itu bagian yang berbeda. Kayak gitu. Oke, mungkin kita langsung ke contoh aja. Nah, mungkin contoh yang paling mudah itu grayscale gambar. Jadi kita punya gambar berwarna. Nah, tugas kita itu adalah mengubahnya jadi gambar hitam putih. Nah, misalkan gambarnya punya ukuran Full HD ya, atau 1920 kali 1080, maka dia itu punya 2 juta titik. Oke, ini titik yang cukup banyak, dan untuk menggrayscale gambar, kita tuh harus memproses semuanya, semua titiknya. Oke, karena ini adalah tugas yang cukup besar, apalagi kalau resolusinya makin tinggi, berarti kan titik yang oke, jadi untuk menyelesaikan masalah ini kita bisa bagi tugas ini menjadi subtugas yang lebih kecil. Nah, cara yang pertama itu kita bisa membuat beberapa thread, kemudian membagi tiap thread itu memproses bagian mana saja. Misalkan
Ini thread pertama itu memproses dari pojokan sini. Ini kan misalkan ini gambar ya. Ini gambar satu gambar full. Nah, kalau misalkan kita bagi menjadi 3, thread pertama itu akan memproses dari sini sepertiga bagian dari awal sampai sini. Kemudian thread kedua akan memproses sepertiga bagian yang ada di tengah. Kemudian thread terakhir itu akan memproses sepertiga bagian terakhir. Oke. Jadi konsep scatter and gather-nya yaitu kayak gini. Pertama main thread akan membuat setiap thread. Nah, setiap thread ini akan memproses bagian tertentu dari gambar, yaitu menggrayscale bagian tertentu dari gambar. Ini sudah ditentukan tadi ya. Nah, kemudian main thread ini tinggal menunggu ketiga thread ini untuk menyelesaikan perhitungan mereka untuk tiap bagian dan menggabungkan hasilnya menjadi satu gambar yang utuh. Nah, jadi karena tiga thread ini cuma menghitung sebagian saja, main thread ini tugasnya menggabungkan lagi dari cuma sebagian menjadi gambar yang utuh. Oke, contoh yang ini gimana? Ya, sebenarnya kalau mau nyari contoh scatter and gather itu cukup banyak ya, karena intinya itu sederhana. Kalau ada tugas besar, kita bagi menjadi tugas yang kecil. Oke, contoh yang terakhir itu sebenarnya yang paling umum ya, itu perkalian matriks. Kalau kalian matriks, itu kan setiap kolom di kolom hasilnya ini kan perlu perhitungan sendiri. Nah, misalkan untuk ngitung nilai yang ada di sini, kita kan perlu ngitung perhitungannya berbeda dengan ngitung hasil yang ada di sini, di I. Gitu juga pas kita nyari di sini. Nah, perhitungannya itu sangat berbeda dengan yang kita cari di C. Kayak gitu. Aku prinsip scatter and gather. Yang pertama itu main thread membuat, misalkan di sini membuat 3 thread. Setiap thread itu akan menghitung hasil perkalian matriks untuk satu baris. Ini misalkan thread 1 cuma menghitung baris pertama, thread kedua cuma menghitung baris kedua, thread ketiga cuma menghitung baris ketiga. Setelah itu gather berarti menggabungkan hasil dari ketiga thread ini menjadi satu matriks yang utuh. Ya, sebenarnya kalian bisa aja kayak gini. Kalian bisa buat 9 thread. Cara lain itu kalian bisa buat 9 thread. Kemudian setiap thread menghitung satu sel, satu call, apa ya. Jadi nanti kita buat thread khusus, misalnya ada ini kan ada A sampai I kan. Nah, nanti ada thread khusus untuk menghitung sini, kemudian B, ada thread khusus untuk menghitung B, ada thread khusus untuk menghitung C, dan selanjutnya sampai I. Nanti hasilnya itu digabungkan lagi menjadi satu dalam proses gather. Oke, apakah ini sudah jelas? Ya, kalau udah jelas, kita pindah ke soal lainnya. Oke, di sini soal lainnya itu cuma soal teori ya. Oke, kita masuk ke nomor 2 aja. Di sini kita harus menjelaskan persamaan dan perbedaan proses overriding dan implements. Oke, kebetulan juga kita udah mengerjakan soal 4, kita bisa coba jadiin contohnya. Oke, untuk overriding kita cari dulu persamaannya. Kalau persamaannya pertama itu kedua-duanya memerlukan override.
Kita coba lihat di sini soal nomor 4 tadi. Misalkan Gatot-Kaca. Nah, yang disebut proses overriding itu adalah mungkin ke kelas burung ya. Kelas burung yang dimaksud dengan overriding adalah di sini itu kita mengextend sebuah kelas. Kemudian kita ingin memodifikasi salah satu metodenya. Nah, misalkan di sini kan hewan. Di sini hewan ada misalkan makan. Di sini cuma nge-out kan gitu kan. Kita bisa memodifikasi di burung dengan cara override. Misalnya override makan. Misalnya kita pengen ini nah, ini adalah proses overriding. Kalau proses overriding itu butuh extend. Oke, kemudian kalau untuk implements itu ada di contohnya di Gatot-Kaca. Nah, di sini kan ada mesin kan. Mesin itu punya nyalakan dan matikan. Nah, di Gatot-Kaca kita harus mengimplement fungsi nyalakan dan matikan. Nah, kita juga sama-sama pakai override. Kayak gitu. Samaan pertama adalah pakai override. Nah, yang kedua itu bentuk fungsi harus sama dengan induknya. Maksudnya itu gimana? Kita lihat. Oke. Kita lihat contoh Gatot-Kaca di sini berbicara. Nah, berbicara ini kan implement dari manusia kan. Nah, di sini berbicara itu punya satu parameter dengan string kalimat. Nah, begitu juga di Gatot-Kaca fungsinya itu harus benar-benar persis dengan yang ada di manusia ini. Kayak gitu, untuk implement kayak gitu. Oke, kemudian kita coba lihat yang burung dan hewan. Nah, tadi burung kan ada bersuara kan. Nah, itu juga bentuknya harus sama dengan di sini. Di sini kan ada public void bersuara doang. Di sini juga harus bersuara doang. Misalkan kita hapus misal publiknya. Nah, itu pasti akan misalkan di sini kita hapus kita harus publiknya itu yang di burung. Oh, ini ya harusnya. Hapus ini. Itu maka akan error. Karena apa? Karena bentuknya beda. Ini kan public void bersuara. Di sini juga harus public void bersuara. Kayak gitu. Oke, setelah itu kedua-duanya itu memungkinkan kita melakukan yang namanya polymorphism kayak gitu. Saya itu perbedaannya kalau overriding, kalau udah aku singgung dari tadi, kalau misalnya kita mau overriding, kita itu pakai extend kayak gini. Kalau misalkan implement, kita pakai implement. Contohnya itu di Gatot-Kaca. Ini kan implement manusia. Jadi ini kita pakai ada proses implement. Nah, kalau misalkan overriding, itu metodenya berasal dari superclass. Contohnya di burung. Sini ada kan ya. Burung kan ada makan. Nah, ini asal usulnya dari superclassnya yaitu hewan. Di sini ada makan juga dengan nama yang sama. Dan kalau implement itu dari interface. Misalkan di sini Gatot-Kaca, ada ini kan implement mesin kan. Nah, di sini ada nyalakan. Nyalakan di sini itu asalnya dari interface ini. Kan disebut implement. Nah, kemudian perbedaan yang lain adalah overriding itu memodifikasi metode superclass. Contohnya yang baru kita buat tadi burung. Kalau misalkan Pak hewan ya, kalau hewan kita panggil makan maka
yang dilakukan kayak gini, men-checkout makan doang, ngeprint makan doang. Kemudian kalau burung, kalau dipanggil metode makan, maka akan melakukan burung sedang makan. Nah, ini kan maksudnya adalah modifikasi. Kemudian kalau misalnya implement, itu maksudnya adalah memenuhi kontrak interface. Jadi misalkan di mesin ya, nah mesin ini nyalakan ini belum punya body atau belum punya isi fungsi. Maka dari itu di Gatot Kaca itu diimplementasikan, nyalakan. Ya, nyalakan ini akan maksudnya adalah memenuhi kontrak. Oke, gimana yang nomor 2? Oke, kita ke soal lain aja, soal nomor 5. Nah, kita sudah jelasin kelas, beda kelas dan thread. Apa ya, kalau menurut pemahamanku ya, kelas itu berisi rancangan, atribut dan metode. Jadi misalkan di sini kelas burung, kelas hewan ya, dia punya atribut nama, kemudian punya metode kayak gini, ada tidur, makan dan lainnya. Jadi ini hitungannya rancangan, atribut dan metode dari objek. Nah, kalau thread itu digunakan, isinya adalah rancangan alur eksekusi yang terpisah dari proses utama. Nah, thread ini kan bisa digunakan untuk pemrosesan paralel. Jadi isi thread itu biasanya adalah rancangan apa yang dilakukan thread itu. Maksudnya apa yang akan dijalankan thread itu pada saat pemrosesan paralel. Jadi kalau thread itu isinya rancangan alur eksekusi atau apa yang dijalankan itu. Kalau kelas itu isinya rancangan, atribut dan metode. Oh, kalau kelas, beda yang lainnya adalah kelas itu bertujuan untuk mengorganisir data dan perilaku. Jadi data itu maksudnya atribut ini ditaruh dalam satu kelas, dan perilaku itu metode ya. Sedangkan thread itu fungsi utamanya itu untuk menjalankan proses secara paralel. Jadi kalau misalkan kalian pengen punya dua proses A dan B gitu, kalian pengen proses A dan B itu berjalan secara paralel, maka itu pakai thread. Nah, kalau kelas itu dibuatnya pakai new doang. Nah, kalau thread itu dibuatnya pakai new, tapi thread itu hanya akan jalan kalau kita manggil fungsi start. Oke, kalau kelas itu nggak ada batasan harus extend atau implement apa. Nah, misalkan ini hewan nggak extend apa-apa, nggak implement apa-apa di sini. Burung itu extend hewan. Gatot Kaca itu extend burung, implement mesin manusia gitu. Jadi nggak ada batasan mau extend apa atau implement apa. Nah, kalau thread di Java ya, khususnya di Java, thread itu harus extend thread atau implement runnable. Jadi kalau misalkan ini pengen dijadiin thread, ini kita tambahin runnable gitu. Nah, kelas ini akan menjadi kelas thread. Oke, untuk nomor 5 gimana? Kebanyakan ini teori sih yang PBO ini. Cuma yang ngoding nilainya tinggi. Oke, mungkin kita ke nomor 3 aja kalau nggak ada yang tanya. Nah, di sini pertanyaannya cukup membingungkan ya. Di sini ada pertanyaan kapan sebuah subclass memerlukan metode milik superkelasnya dan kapan sebuah subclass memerlukan atribut milik superkelasnya. Sebenarnya jawabannya itu kalau kita butuh saja. Nah, oke. Kedua ini sebenarnya dibutuhkan kalau misalnya kita melakukan inheritance. Oke, sekarang kapan sebuah subclass memerlukan metode milik superkelasnya? Nah, kalau kita ingin memperluas fungsionalitas metode dengan menggunakan override. Misalkan di sini aku pengen hewan, aku pengen burung.
Nah, awalnya kan hewan itu kalau kita panggil makan, maka dia itu akan memberi nama plus makan kan. Kalau kita pengen memperluasnya, maksudnya bukan mengganti ya, maka kita bisa manggil fungsi super dot makan. Hasilnya kayak apa? Hasilnya kalau misalnya kita panggil fungsi makan dari burung, dia itu juga akan manggil fungsi ini. Jadi nanti yang di print itu ada dua, yaitu nama plus makan dan nama plus burung sudah makan. Jadi yang di print akan ada dua. Nah, jadi karena kita memperluas metode superclass, maka namanya adalah overriding. Oke. Yang kedua, kapan sebuah subclass merupakan atribut mirip superclassnya? Nah, yang pertama itu adalah pada saat kita buat konstruktor tadi. Misalkan contohnya di hewan. Hewan kan perlu konstruktor yang isinya nama kan. Maka di burung juga kita harus buat konstruktor yang dia juga ngisi nama. Di sini pakai super. Dan yang kedua itu saat kita menjalankan perhitungan operasi yang membutuhkan atribut dari superclass. Nah, misalkan di fungsi makan tadi, kita kan perlu nama dari hewannya kan, maka kita bisa manggil get nama. Nah, karena kita nggak di override berarti ini otomatis super. Ini sama aja dengan super dot get nama. Oke, mungkin kalau nggak ada yang tanya lanjut ke nomor 1 aja. Di sini kita suruh jelaskan. Ada yang tanya? Apakah ada yang tanya? Di sini kita harus menjelaskan secara ringkas bedanya antara fungsi pada pemrograman terstruktur dengan kelas pada PBU. Oke. Kalau kalian lihat, fungsi itu tidak memiliki atribut dan properti, sehingga dia itu tidak dapat melakukan, tidak memiliki state. Kan fungsi itu cuma punya, misalkan di C++ ya. Nah, fungsi itu kan cuma punya dua kan. Cuma punya dua sifat. Yang pertama itu parameter atau argumen, dan yang kedua itu return type. Jadi dia itu nggak punya misalkan atribut, properti, metode, dan lain-lainnya. Jadi dia itu nggak punya state juga. Sedangkan kelas itu punya atribut kayak gini, punya metode, dan yang lain-lainnya. Nah, kedua kelemahan dari kekurangan dari prosedur adalah tidak ada encapsulation. Biasanya sendiri misalkan di soal nomor 6 tadi. Nah, biasanya tuh fungsi itu cuma mengekapsulasi logika atau rumus lah atau perhitungan. Nah, sedangkan kelas sendiri dia tuh isinya ada data dan metode juga. Nah, kemudian yang paling penting adalah inheritance dan polymorphism. Jadi prosedur atau fungsi itu gak bisa melakukan inheritance, dan kelas itu dapat melakukan inheritance. Akibat ini juga mengakibatkan kelas itu dapat melakukan polymorphism, kayak gitu. Oke, mungkin ini aja penjelasan saya. Ada yang ditanyakan kira-kira? Ini semua soal udah kita bahas ya dari soal tahun lalu.
Ada yang ditanyakan atau kita perlu bahas yang lain? Gimana? Oke, kalau nggak ada yang ditanyakan ya mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Kalau ada salah ya atau penjelasan yang kurang sesuai, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.